Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zidatul Widat, NIM saya 0120240059. Saya mahasiswi STAI Al-Usmani semester 1, Prodi MPI, mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan metode memahaminya. Yuk sama-sama kita simak apa itu definisi Al-Quran dan bagaimana cara memahaminya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Menurut bahasa, diambil dari kata qoro'ah, yaqro'u, qiraatan, wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Al-Quran juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, tulisan maupun budaya. Menurut istilah Al-Quran, menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Al-Quran merupakan kodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai kodim pada levelnya. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah, dan itu semuanya bermuatan tempat kembalinya ayat-ayat mutasabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. 2. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. 3. Al-Quran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang hingga mendatang, Al-Quran adalah penyempurna. 4. Diriwayatkan menurut mutawir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berduka. 5. Membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya bacaan Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun membaca tidak mengetahui maknanya, apalagi kalau kita mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Ada bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah, kecuali disertai dengan niat yang baik seperti mencari ilmu. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh moderator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Suci Wulandari, NIM saya 0120240030. Sebagai moderator kedua akan menjelaskan tentang metode memahami Al-Quran. Metode memahami Al-Quran dapat diistilahkan sebagai sesuatu perangkat, kaidah, dan aturan yang harus ditempuh seseorang ketika hendak memahami kehidupan atau isi dari suatu ayat Al-Quran. Adapun metode yang memahami Al-Quran sebagai berikut. 1. Metode analisis tahlili. Metode analisis biasanya menghidangkan pengertian umum kosakata ayat, musyabbah, asbabun nuzul, dan menyajikan aneka pendapat para ulama. Kelemahan metode ini menurut Quraisy Shiba antara lain: hasil penafsiran lebih cenderung bertele-tele sekaligus mengikat. B. Kurangnya rambu-rambu metodologis dan harus diikuti oleh penafsiran. Ketika menerima makna dan pesan-pesan Al-Quran, semuanya ada juga kelebihan dalam metode ini antara lain: A. Ruang lingkup yang luas. B. Memuat berbagai macam ide dan gagasan seorang mufasir, karena metode ini dapat menampung berbagai macam-macam ide dan gagasan yang baru. Metode global ijmali, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tetapi cukup untuk mengetahui makna yang terkadang di dalam Al-Quran. Di samping itu, pengajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembaca seakan-akan masih membaca Al-Quran atau terjemahnya, padahal yang dibacanya adalah tafsir Al-Quran. Adapun kelebihan dari metode ini antara lain: 1. Praktis dan mudah dipaham, karena penyajiannya tidak
berbelit-belit sehingga memaham terhadap pesan-pesan makna, hukum atau hikmah dari ayat Al-Quran segera dapat diserap. B. Bebas dari penafsiran Israiliyat. Karena penafsiran yang singkat relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan martabat Al-Quran sebagai kalam Allah yang Maha Suci. C. Akrab dengan bahasa Al-Quran. Karena uraian termuat di dalamnya sangat singkat dan padat, sehingga pembaca tidak merasakan bahwa ia telah membaca tafsir Al-Quran. Adapun kekurangan di dalam metode ini antara lain: A. Menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial karena kekurangnya perhatian terhadap kaitannya dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. B. Tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengemukakan analisis yang memandai sesuai dengan bidang keahlian mufasir. 3. Metode komparatif muqarrin. Pengertian metode komparatif adalah sebagai berikut: membandingkan teks ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam suatu usus yang sama atau diduga sama. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada teks lahirnya bertentangan. Membandingkan pendapat para ulama dalam penafsiran Al-Quran. Dengan definisi di atas mengindikasikan bahwa luasnya cakupan yang tidak terbatas hanya pada pembandingan ayat dengan ayat, melainkan juga ayat dengan hadis serta penafsiran dengan penafsiran yang lain. Adapun kelebihan dari metode-metode antara lain: 1. Pengkaji Al-Quran yang hendak mengetahui berbagai macam pendapat mufasir tidak perlu membaca tafsir yang lain karena sudah tersaji dalam satu kitab tafsir. 2. Melalui metode ini, calon mufasir didorong untuk mengkaji ayat dan hadis serta pendapat mufasir lainnya, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang lebih objektif, terpercaya, dan relatif dalam terjamin keamanannya. Sementara kekurangannya antara lain yaitu: A. Dapat menyulitkan pengkaji tafsir pemula karena pembahasannya yang dikemukakan ke dalamnya terlalu luas dan mendalam. B. Metode ini kurang dapat diandalkan untuk konteks menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya moderator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kumalasari, saya dari Prodi MPI. NIM saya 0120240027. Akan menjelaskan tentang metode tematik maudhu, yaitu suatu metode tafsir yang menetapkan pandangan kepada suatu tema tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang mengincarkannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat umum diketika dengan yang kuat yang khusus, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat untuk dikaitkan dengan yang khusus. Metode tematik dalam memahami Al-Quran adalah: A. Secara umum dan yang merupakan tema sentral surat tersebut. B. Penafsiran Al-Quran yang bermula dari himpunan ayat-ayat yang membahas atau tema atau masalah tertentu. Langkah-langkah metode tematik yaitu: hendaklah calon mufasir menetapkan suatu atau beberapa masalah yang hendak dibahas dan diutamakan, masalah yang menyentuh atau dirasakan langsung oleh masyarakat. B. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. C. Adapun kelebihan metode ini antara lain: dia ini dapat menjawab tentang zaman, karena metode ini pada mulanya ditunjukkan menjawab personal yang terjadi di tengah masyarakat, praktis dan sistematis, dinamis, membuat pemahaman menjadi utuh. Terjadinya pemenggalan ayat-ayat Al-Quran sebagai menjawab, tentunya akan merupakan pesan dalam ayat tersebut dari luar pembahasan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum